Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 7 Mei 2024. Bacaan-bacaan yang akan kita jadikan titik permenungan dikutip dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22-34. Dikisahkan ketika Paulus dan Silas di kota Filipi dipenjara dengan penjagaan ketat. Malam hari mereka dibebaskan oleh Allah. Dan ketika kepala pasukan melihat pintu-pintu terbuka dan hendak bunuh diri, Paulus menegaskan, "Kami masih di dalam." Dan akhirnya ia bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan akhirnya kepala pasukan bertobat dan percaya kepada Yesus. Sedangkan dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11 melanjutkan amanat perpisahan. Kali ini Yesus berkata, "Lebih berguna aku pergi agar Roh Penghibur menyertai kita." Tetapi diingatkan, para murid akan berduka cita, tetapi Roh akan memberikan atau menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena ia benar-benar dari Allah Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Roh itulah yang akan memberikan ketegasan kepada dunia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan sampai akhir zaman terus akan menggoncang dunia. Pengalaman kepala pasukan yang menjaga penjara menunjukkan kuat kuasa Allah yang bangkit dengan membebaskan Paulus dan Silas dari belenggu-belenggu. Dan itu cukup menjadi kesaksian untuk pertobatan bahwa Allah menyertai para muridnya sehingga dunia bertobat. Tentu zaman sekarang ini kita tidak mengharapkan kuasa hebat itu. Tetapi tanda-tanda bahwa kita murid-murid Tuhan
harus kita tampakkan, menjadi kesaksian bagi dunia agar bertobat, beriman kepada Allah. Dan untuk itu Roh Penghibur akan memberikan kepada kita kekuatan. 3 hal yang akan diinsafkan oleh Roh Penghibur bagi dunia. Akan dosa di mana mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Tugas kita adalah meyakinkan dunia di mana hidup dan karya-karya kita hendaknya semakin meyakinkan orang bahwa Yesus Kristus yang kita imani, Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia dan bekerja sampai hari ini. Kita tunjuk nyatakan kepada dunia bahwa Allah tetap bekerja lewat peristiwa, lewat pribadi, dan lewat hidup kita. Sehingga orang-orang dunia insaf akan dosanya, bertobat, percaya kepada Allah, dan diselamatkan. Yang kedua, Roh Penghibur mengisapkan akan kebenaran bahwa Yesuslah yang berasal dari Bapa kembali kepada Bapa. Tidak perlu disangsikan, diragukan lagi. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Akan penghakiman dunia jangan sampai dihakimi asalkan mereka bertobat, percaya kepada Dia yang diutus, yang telah kembali ke surga bersatu dengan Bapa. Tugas kita menerjemahkan tugas penghibur hidup dan karya-karya kita. Hendaknya membuat dunia insaf akan dosa-dosa mereka, meyakini akan kebenaran dan penghakiman, sehingga mereka yang insaf dan bertobat lalu percaya kepada Allah dapat diselamatkan. Menjadi pertanyaan permenungan kita, sudahkah hidupku, karya-karyaku menjadikan dunia percaya, bertobat, dan diselamatkan? Kalau kita hidup mencerminkan sebagai anak-anak Allah, maka dunia akan bertobat, percaya, dan selamat. Mari kita semua hidup menjadi perpanjangan tangan Allah dan Roh Penghibur bagi dunia agar mereka bertobat, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Semoga akhirnya orang-orang Kristiani menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak Allah, dan dengan demikian layak untuk diteladani, sehingga orang-orang bertobat, percaya, dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus penghibur untuk mengisafkan dunia dan berikan tugas kepada kami untuk ikut ambil bagian dalam karya itu. Semoga hidup dan karya-karya kami menjadi terjemahan bagi karya Roh itu, sehingga dunia bertobat, beriman, dan selamat. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami tetap memiliki iman yang teguh dan sadar akan tugas-tugas kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan bersama orang kudus-Mu. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu laksamanya, sehingga mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, bimbing, sertai, dan berkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengajak untuk memiliki pola hidup sehat dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita sehat, terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih atas partisipasi panjenengan untuk ambil bagian dalam penggalangan dana bagi Paroki Lewo Laga Flores hari Sabtu Minggu kemarin, dengan pengumpulan amplop maupun transfer. Amplop yang masih belum dikumpulkan masih ditunggu sampai hari Senin tanggal 12 Mei. Demikian juga transfer. Untuk yang transfer, mohon mengirimkan bukti transfer kepada kami untuk nanti direkap. Kita bantu mereka yang kesulitan untuk membangun aula dengan cara kita masing-masing. Terima kasih untuk segala usaha dalam ikut ambil bagian dalam karya gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya maupun dengan dana yang pasti sangat membantu dalam pelayanan gereja. Pada bulan Maria ini saya mengundang umat untuk setiap hari berdoa rosarium, menghormati Bunda Maria, mohon pertolongannya bagi kita. Semoga Bunda Maria senantiasa melindungi gerejanya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.